selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakalan reading tema baru teman-teman ya. Seperti biasa, setiap harinya Biduri Bulan Tarot ada tema baru ya. Dan tema pada hari ini adalah tentang apa yang akan terjadi di kehidupan ke-12 zodiak ya, di periode 22 sampai bulan ini, sampai tanggal berapa ya teman-teman ya, Agustus ya, sampai 30 atau 31 sampai 31 ya. Oke, jadi ini periodenya untuk tanggal 22 sampai 31 Agustus 2026. Karena kita udah masuk ke bacaan minggu keempat Agustus 2026. Oke. Tentunya untuk ke-12 zodiak, dan seperti biasa kita akan mulai dari zodiak yang pertama dulu di sini ya, yaitu zodiak Aries. Oke, buat para Aries, mari kita cek Aries. Apa aja sih yang akan terjadi sama Aries ya di minggu keempat Agustus 2026 ya. Kalau gitu coba langsung aja kita tarik dulu energi para Aries di sini ya, Aries. Sekali lagi. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget, silahkan saja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah itu jangan galau-galau sendiri teman-teman. Kenapa? Karena personal reading itu murah, nggak mahal. Kalian jadinya jangan takut buat personal reading ya. Dan selalu caranya itu juga gampang banget, mudah banget. Oke, tinggal chat aja di nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Ya, untuk konsultasi dulu juga boleh, silakan konsultasi gratis teman-teman ya. Oke, kita mulai di sini untuk zodiak yang pertama, Aries. Oke. Aries, apa sih yang akan terjadi sama Aries Kak untuk di minggu keempat bulan Agustus ya? Oke, Aries. Di minggu keempat bulan Agustus ini mengawali minggu, kita udah masuk ke minggu selanjutnya, minggu yang baru gitu ya, minggu yang baru 4 Agustus. Aries, aku melihat untuk di minggu ke 4 ini ada yang namanya overthinking kamu ya. Ada yang namanya overthinking kamu terhadap sesuatu di sini Aries. Aku melihat adanya overthinking seorang Aries. Aku melihat Aries ini ada keraguan-raguannya juga terhadap sesuatu ya. Terutama dalam pengambilan keputusan, kayak sesuatu ini iya nggak ya, iya nggak ya, kayak gitu. Dan aku melihat juga terkadang ada aja hal-hal yang akan membuat kamu tuh jadi kayak terganggu kayak gitu ya, terganggu. Sesuatu mengganggu kamu, mengganggu pikiran kamu, serta kamu menjadi ragu dalam pengambilan keputusanmu ya. Entah itu unek-unek dirimu sendiri ya, atau juga faktor-faktor lainnya di luar dirimu seperti itu. Dan terkadang bagi Aries di minggu keempat ini akan sering untuk mencari kebenaran apa yang sesungguhnya dirinya mau kayak gitu. Karena Aries takut banget bahwa kayak dirinya tuh dikaburkan oleh keinginan-keinginan sesaat, atau hal-hal yang tidak perlu, atau hal-hal yang sifatnya mungkin Aries hanya meniru orang lain, atau sifatnya Aries hanya ada rasa iri. Maksudnya ketika kamu iri sama orang lain dan kamu menginginkan sesuatu, kamu tuh mencari tahu ke dalam dirimu, kayak aku tuh mau sesuatu ini beneran memang mau dari diriku, atau aku tuh hanya ke-trigger karena orang lain punya juga, karena orang lain berbuat seperti itu juga, jadi aku harus sama, harus menyamai, atau memang inilah kehendak yang dari diriku sendiri. Nah, Aries tuh selalu mencari tahu kayak gitu teman-teman, kayak jujurly gue tuh mau apa sih sebenarnya gitu ya. Nah, enaknya Aries tuh mungkin ini ya teman-teman ya, dia mau jujur sama dirinya sendiri, apa yang dia mau, apa yang dia sanggup, apa yang dia tidak sanggup. Apa yang dia tidak sanggup pun sebenarnya masih bisa dia usahakan gitu ya. Tapi yang paling penting bagi Aries adalah aku beneran mau ini atau tidak, kayak gitu ya. Terus yang kedua ada Two of Cups. Di minggu keempat ini juga ada potensi kamu bisa, ya kalau single bisa ada potensi dekat sama orang baru ya. Sebenarnya bukan potensi dekat sama orang baru yang gimana-gimana sih, tapi lebih tepatnya ada potensi kehadiran soulmate-mu ya. Tapi ya baik itu kamu sadari ataupun tidak kamu sadari, memang ada kehadirannya di minggu keempat ini. Tergantung dari kamunya. Kamu ini ngeh nggak
saat kehadirannya Aries. Dan aku juga melihat kalau yang couple sih seharusnya lebih harmonis aja ya. Lebih harmonis, sih tidak ada masalah dengan pasangan di minggu keempat ini ya. Terus juga di minggu keempat ini Aries, aku melihat ada sesuatu yang akan berakhir di sini Aries. Entah apa yang akan berakhir itu, apakah hubungan ataukah kerjasama. Biasanya berakhir itu pasti hubungan ya, atau suatu kontrak, sama aja. Intinya tetap hubungan ya. Apapun yang akan berakhir, jenisnya aku melihat akan membawa perubahan besar bagi kamu, dan akan ada awalan baru buat kedepannya menggantikan seperti itu. Terus ada Six of Wands di minggu keempat ini juga, aku melihat beberapa dari Aries seperti akan memenangkan sesuatu. Ada hal-hal yang pada akhirnya kamu menangkan, ada hal-hal yang pada akhirnya bisa kamu rayakan, dan kamu sangat kayak benar-benar yang ngerasa inilah aku, dan inilah kebaikan Tuhan kepadaku ya. Aku bisa mendapatkan sesuatu, aku seperti memenangkan sesuatu seperti itu. Ini semua karena Tuhan. Jadi bagi Aries, setiap kemenangan bukan hanya miliknya sendiri ya, selain memang dengan kegigihannya, tapi juga ada tangan Tuhan yang bermain di situ pastinya, yang mengizinkan Aries untuk bisa memenangkan sesuatu ini ya. Apapun itu jenis bentuk perlombaan dalam kehidupan ini Aries ya, kamu memenangkan karena izin Tuhan dan kamu yakin itu. Dan aku melihat juga di minggu keempat Aries akan sibuk ya, banyak tugas yang kamu manage dengan baik ya, karena tugas kamu memang banyak. Dan aku melihat kamu banyak menolak orang-orang yang minta bantuan kamu di minggu keempat ini, karena sejujurnya bahwa dan ditambah lagi juga kan Aries orangnya to the point ya teman-teman ya. Jadi kalau seandainya sesuatu yang emang nggak bisa, pasti dia langsung akan bilang, oh sorry aku nggak bisa, aku juga lagi banyak kerjaan nih, mohon maaf banget ya, kayak gitu. Jadi mungkin tidak ada kata oh aku nggak enak, aku segan, enggak sih, karena Aries sangat rasional gitu ya. Kalau bisa ya dibilang bisa, kalau nggak bisa bantu ya nggak bisa bantu, kayak gitu. Dan bahkan di sini kamu menghindari tugas-tugas yang sebenarnya kan apa ya, kalau aku ngeliatnya kayak kerjaan kamu ini lagi banyak banget gitu. Jadi kalau ada tugas-tugas lain di luar pekerjaanmu yang itu bukan pokok utama kamu, atau mungkin hanya sekedar ya hanya sekedar ngebantu seperti itu yang benar-benar Aries hindari juga. Karena sorry aku juga lagi sibuk banget nih kayak gitu, aku nggak bisa handle segala hal masalahnya ya. Terus juga untuk di minggu keempat ini aku melihat Aries tumben ini bagus nih dalam pengendalian emosi, lumayan lah ya. Meskipun pada akhirnya kalau marah itu pasti akan tetap ada. Aries ini dengan siapapun lah bisa marah, cuma nggak yang semeledak biasanya kayak gitu, karena dia lagi rasional banget kayak gitu. Dan di sini bisa sabar, bisa kontrol emosi lah sedikit-sedikit gitu ya. Dan cenderung lebih apa ya, berusaha untuk menjaga ketenangan hidupnya. Yang aku lihat seperti itu. Bagi kamu aku tidak ingin mengundang banyak masalah di kehidupanku. Terus juga di minggu keempat ini ada beberapa dari Aries yang memang terkadang saking banyaknya pekerjaan yang harus kamu lakukan, dari bagi-bagi nih tugas sama kamu ya, ujung-ujungnya kamu malas. Yang aku lihat kayak gitu, karena nggak tahu harus mulai dari yang mana ini kayak gitu ya. Ada rasa malas yang menghantui gitu ya, kayak aku harus mulai dari yang mana sih gitu ya. Bahkan beberapa dari Aries di sini intinya semakin kamu malas Aries, semakin sedikit uang kamu di minggu keempat ini. Jadi pertahankan kerajinanmu ya. Terus di minggu keempat ini juga aku melihat Aries lagi memperjuangkan sesuatu. Aku rasa sih males Aries ini sebentar aja ya, karena akan ada hal yang diperjuangkan, kamu bertindak secara tegas terhadap apa yang kamu mau. Ada hal-hal yang dengan berani untuk kamu ambil resikonya, dan ini harus aku dapatkan kayak gitu. Terus di minggu keempat ini juga Aries yang akan terjadi, terkadang ada keadaan dimana keuangan memang lagi kurang seimbang gitu ya. Ada beberapa hal yang tidak bisa kamu organize dengan baik karena pekerjaan kamu lagi banyak juga. Keteteran istilahnya Aries ya. Dan terkadang juga ada rasa kayak jenuh, kayak capek kamunya ya. Saking banyaknya hal yang dikerjakan, ujung-ujungnya bisa kemales juga. Ditambah di minggu keempat ini aku melihat ada potensi ini untuk Aries yang
tipe banyak teman ya yang hobi berteman, aku melihat akan ada potensi teman-teman yang toksik di minggu keempat ini yang bisa saja bikin kamu kesel, mancing emosi kamu padahal lagi nggak pengen emosi-emosian karena kerjaan lagi banyak gitu ya, kayak rasanya nggak ada waktu buat marah, tapi karena mereka ujung-ujungnya kamu keluar lagi ya marahmu, itu bisa banget gitu, tapi masih dalam tahap yang tidak meledak-meledak kayak gitu. Nah aku melihat juga ini bisa menyebabkan hubungan kurang harmonis ya, hubungan persahabatan menjadi kurang harmonis seperti itu Aries ya, mereka sendiri sih toksik ke Aries gitu ya, berkhianat sama Aries. Dan selanjutnya kita akan lihat apa pesan dari semesta buat Aries kak di minggu keempat Agustus 2026. Sorry, berbalik lagi. Pesan buat Aries yang pertama di sini, kamu dipesankan bahwa segera move on dari apapun hal-hal menjadi masalah kamu ya, dan cari solusi kayak solusi-solusi yang mindful gitulah ya, yang bisa kamu ambil. Terus yang kedua, kamu juga dipesankan bersiap atas segala kesempatan yang akan hadir buat kamu di minggu keempat ini. Terus yang ketiga, kamu juga dipesankan segala sesuatu yang telah kamu rencanakan pasti akan berjalan dengan sebaik-baik mungkin Aries. Jadi tidak perlu ada overthinking di awal kayak gitu, oke? Dan di sini kalau untuk zodiaknya kalian bisa terkoneksi dengan Aries untuk ini semua ya di minggu keempat Agustus. Energi paling kuat ada sesama dari Aries, Aquarius, Pisces, Scorpio, Sagittarius, itu aja. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate, berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye Aries.